Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita panjang umur hingga sekarang ini. Suara saya nggak kalah dengan yang itu? Masih kedengaran, Ibu? Ya. Memberikan kita panjang umur, memberikan kita Al-Quran, kemampuan membaca Quran, memberikan kita interaksi dengan Al-Quran. Tahu interaksi? Apa interaksi? Ya, pokoknya pergaulan dengan Al-Quran. Ini adalah usia tua yang marah nggak dibilang usia tua? Usia tua yang produktif, usia tua yang berkah karena masih berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau saya sendiri sangat suka dibilang tua. Makanya saya paling suka diundang Pak Didi dari dulu. Karena main keton tua. Kalau diundang Mas, mandan kurang suka. Karena jadi merasa terus muda. Kenapa kita suka dibilang tua? Karena supaya mengingatkan pada mati. Kenapa ingat mati? Supaya nggak selera bermaksiat. Kenapa ingat mati? Supaya semangat beribadah. Kalau masih merasa terus muda, nanti kita akan lupa kepada kematian, lupa pada Allah, lupa pada akhirat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di hadapan kita ada Al-Quran, dan kita setiap sore ibu-ibu juga membaca Al-Quran. Kalau di rumah baca Quran apa tidak? Alhamdulillah baca Quran. Sama artinya apa? Arabnya saja? Arabnya saja. Punya terjemahan apa tidak di rumah? Ya. Al-Quran mempunyai beberapa nama, juga fungsi-fungsinya. Al-Quran sebagai kiro'ah, kiro'atan, kiro'atun. Artinya Al-Quran itu bacaan. Akar kata dari Al-Quran sendiri kan qoro'a, Quran. Quran itu bacaan. Dan membacanya Al-Quran itu dianggap sebagai ibadah dan berpahala. Berbeda kalau membaca yang lainnya. Membaca zikir itu berpahala. Membaca sholawat berpahala. Membaca buku biasa, ya biasa saja. Tetapi kalau Al-Quran itu dianggap ibadah yang pahalanya tidak dihitung dari per kalimat, per surat, atau per aktivitas, tetapi malah per huruf. Per huruf Al-Quran dinilai dengan 10. Jadi Al-Quran sebagai bacaan sudah kita lakukan setiap hari, setiap sore. Yang dibaca dengan tajwidnya, dengan tartilnya, dengan tahsinnya, dengan betulnya makharijul huruf. Itu adalah peningkatan yang sangat luar biasa. Dimana saya kira 20 tahun yang lalu kita tidak pernah open dengan hal itu. Asal bisa baca itu sudah bagus sekali. Jadi kita sudah meningkat menuju ke Al-Quran sebagai qiraatan, sebagai bacaan. Dan saya kira, saya yakin ibu-ibu semua tidak bosan membaca Quran walaupun telah membacanya dari sejak SD. Bahkan mungkin dari dalam kandungan sudah sering ibunya bersenandung membaca Al-Quran. Artinya sudah ketemu Quran sejak dalam kandungan. Panjenengan nek hafid, ya bayine melu ngrungu ibune ngaji, ibune murojaah. Kemudian Al-Quran sebagai hudan. Nah, ini yang jarang manusia mengamalkan. Apa artinya huda? Al-huda, hudan, petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk.
Nah, ketika Al-Quran sebagai petunjuk, tentunya tidak akan bisa kalau hanya berhenti sampai bacaan. Tetapi harus menyelidik apa isinya, apa maknanya. Nanti merujuknya ke Al-Quran. Petunjuk itu di depan apa di belakang? Ya, penunjuk jalan itu di depan. Penunjuk jalan itu di depan. Imam itu di depan. Kalau di belakang namanya makmum. Kalau di depan namanya imam. Sama ketika kita memasuki kawasan yang tidak tahu, tentunya penunjuk jalannya di depan, karena dia yang menunjuk jalan. Al-Quran sebagai petunjuk yang akan menunjuki kita ke jalan yang benar. Karena memang jalan itu sangat banyak, tetapi jalan yang benar hanya satu, Shiratal Mustaqim. Ya, Shiratal Mustaqim itu jalannya Al-Quran. Jalan Islam. Islam ya Al-Quran. Karena jalan yang benar adalah sabilillah, jalannya Allah. Dan Allah, ya, Allah itu semua pesan-pesannya terangkum di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita mau menempuh sabilillah, jalannya Allah, ya Al-Quran pedomannya. Dan ini juga akan ditanyakan di alam kubur. Pertanyaan di alam kubur yaitu tentang Al-Quran. Apa petunjukmu, apa imammu, apa pedomanmu, ya. Al-Quran, ya. Kalau kita ternyata menjawab Al-Quran tetapi bukti hidup kita tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk, ya kita habis. Nanti akan dibentak terus sampai ditegasi aslinya kita ternyata petunjukmu bukan Quran. Makanya ada tahsin huruf, ada tahsin amal. Tahsin amal itu kita mentahsin tubuh kita, perbuatan kita, supaya sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita munculkan rasa apa ya? Rasa risih kalau tidak sesuai dengan Quran. Ketika kita qiraah, kita akan risih kalau panjang pendeknya salah. Atau mendengar orang panjang pendeknya salah. Kita tingkatkan menjadi rasa risih ketika hidup kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Misalkan ya, kok tiba-tiba pas kumpul-kumpul pada membicarakan orang, keburukan orang. Nah itu muncullah rasa risih, ini tidak sesuai dengan Al-Hujurat. Karena di Al-Hujurat kita tidak boleh membicarakan aib orang. Jadi itu tahsin amal, tahsin amal. Amal kita ditahsin supaya sesuai dengan Al-Quran. Padahal ibu-ibu, tahsin amal itu belum selesai, bahkan belum bisa membuat masuk surga. Amal sebanyak apapun belum bisa membuat masuk surga. Karena nanti ada tahsin kolbu, tahsin hati. Hatinya harus betul, pembetulan hati, yaitu dengan ikhlas. Karena kita beramal tapi tidak ikhlas karena Allah, ya tidak masuk surga. Ya Al-Quran sebagai petunjuk, nanti juga dikasih tahu petunjuknya bagaimana caranya ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas itu betul-betul habis ya. Di dalam surat, di dalam Al-Quran ada kan apa namanya, yang berinfak tetapi menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima. Infaknya itu seperti tanah yang berada di atas batu licin. Kalau batunya batu yang karang, tanahnya mungkin masih nempel kena hujan deras ya. Tapi ini batu licin. Kalau batu licin kena hujan deras, habis tanahnya yang di atas batu licin tadi. Artinya memang seperti itulah penjagaan amal. Banyak orang beramal banyak, beramal besar, di akhirat nanti semua amalnya menjadi debu karena kesalahan hatinya. Amal hatinya belum jalan, tahsin hatinya belum jalan. Ada orang yang bahkan mungkin tidak punya amal berarti tetapi hatinya betul, malah nanti bisa hasilnya bagus. Ya.
Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Nanti Al-Quran sebagai an-nur, Al-Quran sebagai cahaya. Karena bayangkan kalau kita di malam hari, ya di malam hari, kemudian terjadi misalkan ya naudzubillah min dzalik, terjadi gempa, ya gempa, mati lampu, suasana juga mendung gelap, semua berlarian ke sana kemari, keluar dari rumah, isu tsunami datang, akhirnya semua naik motor berlarian, tabrak sana tabrak sini, panik ya, panik semuanya. Tapi kalau sudah tenang, lampunya nyala, semuanya berbeda daripada yang tadi mati lampu. Karena kegelapan membuat terjadi kekacauan. Ya. Bayangkan di rumah mati lampu itu tidak ada korek, tidak ada emergency. Itu nyari apa-apa susah. Di hutan kegelapan, tidak ada lampu, tidak ada terang bulan. Dikira kayu, diambil ular. Ya. Jadi kegelapan itu membutakan, kegelapan itu mengacaukan. Nanti akan bersenggolan, akan bermusuhan. Kalau orang pikirannya gelap, kalau orang hatinya gelap, semua terasa runyam. Makanya kalau orang mengadukan masalahnya, nangis-nangis pada kami, ya saya terangi dulu pikirannya. Apakah dengan tausiah, ataukah dengan istighfar, ataukah dengan Quran, ataukah dengan ruqyah. Yang penting padang dulu. Karena kalau sudah padang, semuanya kelihatan jelas. Akhirnya masalahnya, tidak seberat yang dikira. Kalau tidak salah, saya pernah cerita, itu ada seorang suami istri yang bertengkar terus. Sampai akhirnya memutuskan hari ini harus cerai. Kemudian sama anaknya, jangan cerai dulu. Kita ikut pengajiannya Ustaz Arifin Ilham. Akhirnya mereka kan waktu itu orang Jakarta ya, diajak pengajian Ustaz Arifin Ilham. Di situ diajak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diajak zikir terus. Mereka nangis, mereka larut, mereka terang, mereka tenang. Lalu setelah keluar dari masjid mereka berangkulan, nggak jadi cerai. Sebelumnya tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah ingat Allah, gelap. Karena Allah adalah Maha Cahaya, siapa orang yang mengingat Allah pasti akan kemasukan cahaya. Al-Quran adalah kalamullah, pasti penuh cahaya. Karena berasal dari Sang Maha Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang baca Quran mesti terang. Dengan artinya, dengan maknanya, itu terang. Apalagi kalau konsisten mengamalkan. Dan pencapaian apapun, prestasi apapun, jangan pernah merasa sudah sukses. Siapapun, termasuk saya juga, jangan pernah merasa sukses, pencapaian apapun. Baik pencapaian dunia maupun pencapaian agama. Tidak peduli. Aku sudah hafal Quran 30 juz. Aku hafal hadis 5.000 misalkan. Aku membangun 5.000 masjid. Jangan pernah puas, jangan pernah bangga. Belum sukses. Apa itu sukses? Sukses adalah kalau sudah melewati jembatan Sirat. Kalau belum berhasil melewati jembatan, belum sukses. Aku punya mobil 10. Ya. Punya rumah 5. Punya pom bensin 15. Punya sawah 100 hektar. Itu bukan prestasi. Itu bukan kesuksesan. Kesuksesan adalah apa tadi? Kalau sudah melewati sirat. Bahkan bila pun ibu-ibu kita semua diperiksa amalnya, ditimbang amalnya, dan lebih berat amal kebaikannya daripada amal keburukannya, itu belum sukses. Belum. Sampai apa? Sampai melewati sirat. Karena setelah ditimbang nanti melewati sirat. Nah, kalau di sirat kepleset, masuk neraka. Masuk neraka dalam sekali.
Kalau batu dijatuhkan dari atas neraka sampai ke dasarnya setelah 70 tahun. Jerone kayak ngapa neraka? Misalnya 70 tahun berarti kan bayi tembe lahir dibalangkan dulu neraka. Tiba tekan ngisor wis dadi kaki-kaki 70 tahun. Misalnya gitu ya. Begitu dalamnya neraka. Berarti berapa meter itu? Berapa kilometer? Itu di atasnya sirot. Siapapun yang mau masuk surga harus melewati sirot. Jadi baru sukses kalau sudah melewati sirot. Kalau belum melewati sirot, belum sukses. Jadi pencapaian dunia maupun pencapaian akhirat belum dianggap kalau belum tenang kalau belum melewati sirot. Meninggal tersenyum sambil mengucap la ilaha illallah, iya itu semacam tanda-tanda, tetapi belum melewati sirot. Belum melewati sirat. Nek wis melewati sirat tembe lega, alhamdulillah. Melewati sirat. Apalagi esi urip kayak gini. Itu belum. Kalau masih hidup malah masih berpeluang menjadi kafir. Naudzubillah min dalik. Hari ini dan esok hari akan kita tidak tahu apakah sama. Kalau sama sampai mati, hari ini tambah bagus, itu namanya istiqomah. Istiqomah. Makanya karomah tertinggi adalah istiqomah. Jadi karomah itu bukan tertinggi, itu bukan terbang, bukan bisa ngobati banyak orang, bukan doanya kabul, bukan bisa menebak isi pikiran orang. Itu bukan karomah yang sesungguhnya. Karomah yang paling hebat adalah istiqomah taat kepada Allah.